sekarang Carvagaza akan menguji bagaimana mobil ini sebagai kendaraan untuk digunakan sehari-hari di dalam kota Jakarta. Nissan Indonesia meluncurkan Kicks e-Power di awal bulan September 2020 dengan harga Rp449 juta on the road untuk wilayah Jakarta. Harga tersebut menjadi harga paling terjangkau untuk mobil dengan teknologi elektrifikasi di Indonesia. Sebelumnya, status tersebut menjadi milik Toyota Corolla Cross Hybrid yang harganya 490 sekian juta rupiah. Tentunya itu menjadi harga yang sangat terjangkau waktu Corolla Cross Hybrid diluncurkan. Mobil dengan teknologi elektrifikasi dengan harga di bawah 500 juta rupiah. Kemudian beberapa pekan kemudian muncullah Nissan Kicks e-Power. Banyak yang menganggap Nissan Kicks ini menjadi simbol atau momentum kickstart atau kicks off mobil berelektrifikasi untuk Nissan di Indonesia. Jadi karena ini adalah mobil berpenggerak tenaga listrik, jadi karakternya beda dibandingkan dengan kalau kita pernah coba Nissan X-Trail Hybrid. Ciri khas karakter motor listrik itu, torsinya udah langsung terasa begitu kita injak pedal gasnya. Nggak harus nunggu sampai RPM berapa baru kerasa puncak torsinya. Tapi di Nissan Kicks e-Power ini, sedikit atau sebanyak apapun kita input ke pedal gas, seluruh torsinya itu benar-benar kerasa. Mobil ini karakternya masih halus, nggak eksplosif untuk outputnya ke roda. Jadi rasanya untuk mengemudi di dalam kota masih sangat nyaman, baik untuk pengemudi maupun untuk semua penumpang. Dan karena statusnya sebagai pengganti tidak langsung untuk Nissan Juke, rasanya Nissan Kicks ini akan lebih gampang diterima oleh pasar, terutama untuk di Indonesia, karena desainnya lebih sopan dan lebih gampang diterima oleh selera konsumen Indonesia. Ada lampu utama panjang dengan grill di tengah yang cukup besar. Jadi walaupun ini mobil listrik, Nissan Kicks masih tetap punya grill yang berfungsi sebagai mana mobil konvensional. Difungsikan untuk mengalirkan udara yang akan mendinginkan seluruh powertrain yang ada di balik bonet di depan. Karena ada mesin 1200 cc yang sama seperti dipakai di Nissan Mars dan semua model Datsun yang pernah dipasarkan di Indonesia, dan ada sistem motor listrik di samping mesin pembakaran tadi. Kemudian kita bicara soal desain. Fascia depannya itu semua sudah menggunakan teknologi LED, baik itu mulai DRL, lampu utamanya walaupun belum proyektor, dan di fog lamp. Bicara soal performanya, kombinasi antara mesin dan motor listrik yang dimiliki oleh mobil ini menghasilkan kombinasi total angka tenaga 127 horsepower, sementara torsinya 250 Nm yang semuanya disalurkan ke roda depan. Terus mobil ini nggak ada transmisi, jadi walaupun ada tuas di sini, ini untuk memilih operasional atau mode berkendara dari mobil ini. Mulai D untuk drive, R untuk mundur, netral tetap ada, dan untuk P atau parking itu ditekan ke tombol. Mobil ini juga menyediakan tombol untuk milih drive mode. Saat kita pindah ke mode S atau Smart, akan terasa bedanya kalau waktu kita injek pedal gas, lajunya itu agak ketahan sama sistem regenerasi dari motor listriknya ini. Memberikan efek seperti engine brake mesin pembakaran dengan transmisi konvensional. Jadi dari efek seperti engine brake itu, sistem akan meregenerasi energi yang dihasilkan dari motor listrik yang terbuang saat coasting. Jadi nggak ada energi yang terbuang sia-sia dari seluruh proses atau seluruh operasional dari sistem elektrifikasi di mobil ini. Kemudian kalau kita pindah ke mode Eco, akan kerasa langsung bedanya kalau laju mobil ini walaupun tekanan pedal gasnya itu sama, dia lebih kerasa menahan laju mobil ini, dan waktu kita lepas pedal gas, dia akan lebih kuat ngasih efek engine brake. Itu yang Nissan sebut sebagai sistem one pedal operation. Jadi kita nggak perlu sering-sering menggunakan pedal rem untuk menghentikan laju dari mobil ini. Kemudian bicara dari soal performa, kalau kita injek pedal gasnya maksimal, ya pastinya torsinya benar-benar kerasa maksimal 250 Nm. Waktu kita injek pedal gasnya maksimal, mesin akan otomatis menyala untuk menjaga suplai listrik ke baterai agar tetap
dalam jumlah yang optimal mungkin. Jadi nggak akan kekurangan energi di dalam listriknya untuk mobil ini dalam setiap operasinya. Mode berkendara elektrik di sini juga ada tuas tersendiri untuk mengaktifkan EV mode atau electric drive. Dalam kondisi baterai yang cukup atau optimal untuk mengoperasikan sistem EV, maka saat kita tekan atau aktifkan mode EV, sistem akan mematikan mesin pembakaran dan hanya menggunakan baterai dan motor listrik sebagai sumber penggerak atau operasional dari mobil ini. Bicara soal handling, Nissan Kicks ini ternyata cukup sporty karakternya karena punya karakter peredaman suspensi yang agak keras untuk sebuah SUV, apalagi SUV dalam kota. Menariknya mobil ini punya manuver yang gesit, mirip-mirip hatchback lah mungkin ya untuk mobil seukuran ini, dengan ground clearance yang di atas 160 mm. Cukup agile, cukup tajam handlingnya, walaupun emang setirnya benar-benar ringan khas power steering elektrik, tapi waktu kita putar setir dan kita tambah kecepatannya agak banyak, agak drastis akselerasi di pedal gasnya, dia akan kerasa torsi dari sistem elektriknya, torsi dari roda, dan dia akan mengajak tangan kita untuk mengubah arah dari mobil ini. Tapi karena karakter suspensinya agak cenderung keras ini, mungkin akan menjadi kompromi pada kenyamanan penumpang di Nissan Kicks e-Power. Tapi meski begitu, kita tetap akan dimanjakan oleh berbagai teknologi yang disediakan oleh Nissan pada Nissan Kicks e-Power ini yang menyatu dalam Nissan Intelligent Mobility. Salah satu fitur andalannya adalah Adaptive Cruise Control yang Nissan sebut sebagai Intelligent Cruise Control. Jadi selain kita bisa tentukan mobil ini mau konstan melaju di kecepatan berapa, mobil ini bisa kita atur juga posisinya mau sedekat atau sejauh apa dengan mobil di depan kita saat cruise control diaktifkan. Jadi menjaga jarak sesuai yang telah kita tentukan di sistem. Nissan juga masih menyediakan rear cross traffic alert di pilar A depan dan kiri. Jadi kalau ada kendaraan yang di belakang kita melintas atau kita lewatin, ada di area blind spot, dan menurut sistem itu nggak cukup aman untuk kita bermanuver pindah lajur ke kiri atau ke kanan, dia akan menyalakan lampu warna kuning di bagian dalam pilar A. Itu tadi dari sisi keselamatan. Kemudian untuk fitur yang memanjakan penumpang dan pengemudi di dalam kabin sendiri, ada touchscreen yang cukup lengkap fungsinya. Salah satunya adalah Apple CarPlay. Hanya Apple CarPlay yang disediakan oleh Nissan untuk Kicks e-Power ini tanpa Android Auto. Jadi pengguna Apple atau iPhone menang untuk punya mobil ini, karena sistem operasional dari infotainment atau layar sentuhnya ini udah mendukung beberapa fitur atau aplikasi yang bisa kita gunakan selama berkendara menggunakan Nissan Kicks e-Power, seperti mungkin untuk aktifkan Google Maps, Waze, Spotify, dan beberapa aplikasi lain yang support di sistem infotainment Nissan Kicks e-Power. Dan karena penekanan dari mobil listrik itu adalah efisiensi konsumsi energi, angka yang familiar untuk konsumsi energinya adalah dalam angka 18 km per liter untuk kondisi normal berkendara di dalam kota. Kemudian saat kombinasi melewati jalan tol dalam kecepatan yang moderate, saya sempat dapat antara 22 sampai 25 km per liter. Oke, jadi itu dia review Nissan Kicks e-Power di Indonesia yang menurut saya adalah solusi paling ideal saat ini untuk konsumen di Indonesia yang ingin beralih dari mobil konvensional ke mobil dengan penggerak tenaga listrik. Harganya juga sangat terjangkau, 449 juta rupiah on the road Jakarta, dan menjadi mobil berelektrifikasi dengan harga paling terjangkau di Indonesia saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.